Iya, Numan. Kemarin meski libur tanggal merah, tapi ada beberapa tugas dari lecture. Yang pertama, interconnection, kita ada 4 kali pertanyaan. Jadi masing-masing tiap setengah jam kita dilempar, halo Mbak ini, aku bikin lagi, ini cerita tentang apa kemarin ribet pas libur tapi harus kerjain tugas. Nah, terus dosennya tuh ngasih 4 pertanyaan berseling tiap 30 menit. Semua student mesti komen dan ngasih opini mereka. Jadi kita dengan keterbatasan pengetahuan juga waktu mesti kasih opini apapun terhadap tema yang dilempar oleh dosen. Dan kemarin aku jadi cari source-source yang lain. Untuk ekonominya aku ke staff Menkeu yang masih sepupuku, jadi aku nanya dia. Terus yang terkait dengan renewable energy aku hubungin keponakanku yang lulus S2 di Polandia, itu double degree. Terus jadi untuk ngerjain banyak tugas dari lecture itu kita mesti putar otak supaya bisa dapat jawaban yang nggak ngawur, berdasar ada base akademiknya. Jadi aku nanya ke source-source yang mereka lebih canggih, gitu caranya ya. Jadi itu proses kreatifnya. Terus kemarin ada 2 Zoom dengan 2 grup yang berbeda. Yang satu kita ngerjain tugas dari lecture critical thinking tentang inductive argument. Jadi pertanyaannya itu ada 4. Siapa? Halo. Terus yang pertama, siapa presiden berikutnya? Terus yang kedua itu pertanyaannya tentang kapan pandemi COVID akan selesai. Terus yang ketiga itu pertanyaannya tentang uh, yang keempat itu apakah Indonesia akan sepenuhnya bisa menggunakan renewable energy 100%. Terus yang ketiga itu tentang apa ya, susah pokoknya juga. Terus kita disuruh milih satu tema, terus kita bersepuluh sepakat untuk milih tema yang keempat, yaitu apakah Indonesia akan sepenuhnya 100% bisa menggunakan renewable energy. Tapi waktu kita diskusi di Zoom itu dari 10 orang anggota yang datang cuma 5 orang. By the way, alhamdulillah kita dapat kesepakatan bahwa kemungkinan Indonesia bakalan akan 100% bisa pakai renewable energy, tapi kita nggak nyebut tahunnya. Cuman kita ngasih argumennya bahwa Indonesia dilintasi oleh matahari sepanjang tahun, kemudian kita juga punya banyak sampah yang bisa diolah jadi listrik. Itu 2 poin utamanya. Tapi kita juga kasih challenge-nya bahwa kita negara kepulauan yang sangat besar, kemudian kita butuh infrastruktur dan dana yang tidak sedikit, plus SDM-nya mesti juga orang-orang yang kompeten dan juga punya kredibilitas tinggi buat ngerjain misi, visi, dan cita-cita yang mulia itu. Terus grup satunya lagi kita berisi 6 orang ya, 6 orang itu kita ngerjain tugas dari dosen interconnected global. Pertanyaannya waktu itu adalah peran Indonesia di antara aktor-aktor negara lain di dunia. Jadi kita bahas dari sisi geopolitik, dari sosial, budaya, ekonomi, hankam, ya kan. Terus kita dapat poin-poinnya. Terus aku nyumbang 3 poin yang alhamdulillah aku ada basic di situ. Aku punya sedikit pengalaman terkait dengan sastra, kemudian ke N1ku, maksudnya moderat Islam. Terus sama bahwa Indonesia akan menjadi produsen halal dunia 2045 sesuai dengan yang kemarin aku ikutin webinarnya dari pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan dan juga badan yang dibentuk untuk visi misi ini gitu. Tinggal nanti bagaimana kita memproyeksikan, menerjemahkan, mengalirkan yang kemarin kita bahas di grup itu dalam paper cuma 800 kata, plus bagaimana kita nanti membaginya
untuk semua orang supaya punya kesempatan ngomong di beberapa menit waktu presentasi. Doakan semoga semuanya lancar gitu. Emang tapi mesti preparation ya, karena kalau pakai bahasa Inggris kalau kita nggak persiapan itu nanti bisa tak tuh gerak pas ngobrolnya gitu. Makasih.